Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Reborn. Kawan-kawan Gema Bangsa, kader-kader Gema Bangsa dimanapun kita berada. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kelas organisasi, yaitu pembahasan kita sudah masuk ke dalam bagian pertama, yaitu tentang platform perjuangan Partai Gema Bangsa. Jadi kalau saya boleh bercerita, ya kebetulan ya saya ini salah satu yang terlibat aktif dalam perumusan ya dasar-dasar ataupun perangkat-perangkat suprastruktur dalam pembentukan partai, baik itu platform perjuangan partai, kemudian juga nama partai, kemudian juga logo partai, ya termasuk saya dalam Pokja penyusunan draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ya agak mengikuti dinamika awal dari pembentukan Partai Gema Bangsa ini, termasuk juga dalam diskusi-diskusi tentang platform perjuangan Partai Gema Bangsa. Ya pada saat pemaparan pertama, platform ini ya sangat menarik sekali. Ada yang mencoba menarik partai ini ke isu-isu yang agak populis, sosialis, dan lain sebagainya. Ada yang pula menarik kepada isu-isu yang agak kanan, yang agak hijau, dan lain sebagainya. Tapi dari dinamika itu, maka jadilah platform Partai Gema Bangsa ini seperti yang sudah kita lihat, yang sudah kita baca, dan juga yang sudah masuk ke dalam surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kawan-kawan sekalian, ya berbicara tentang masalah platform ini, ya tentu kita harus berawal dari mendefinisikan apa itu platform perjuangan Partai Gema Bangsa. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwa platform perjuangan itu adalah cetak biru yang mengintegrasikan visi, misi, dan kebijakan partai secara sistematis untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dalam mencapai hasil yang dirasakan oleh pertama, konstituen, yang kedua, oleh masyarakat, yang ketiga, oleh bangsa, yang keempat, oleh negara. Jadi ini bukan hanya urut-urutan yang asal jadi gitu. Tapi ini telah difikirkan secara matang bahwa yang harus kita perhatikan pertama itu adalah konstituen kita, anggota partai kita, simpatisan kita. Itu adalah hal pertama yang harus kita perhatikan gitu. Kalau seandainya ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPW nanti menjadi anggota legislatif, menjadi menjadi eksekutif, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, dan lain sebagainya, perhatikan konstituen, karena ini adalah platform perjuangan partai kita. Jadi itu kawan-kawan sekalian, konstituen, masyarakat, bangsa, dan negara. Konstituen adalah yang pertama harus kita perhatikan. Kemudian apa sih tujuan dari platform perjuangan Partai Gema Bangsa ini gitu? Jadi fokus platform adalah mewujudkan kemandirian bangsa melalui pertama, peningkatan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Ya ini sangat selaras dengan asta cinta dari program Pak Prabowo, Presiden, dan mudah-mudahan ini bisa bersinergi dengan program-program yang telah ditetapkan oleh negara sehingga mempermudah Partai Gema Bangsa untuk mengakselerasi dari tujuan ataupun fokus dari platform partai kita. Kemudian yang kedua, pendidikan bermutu, merata, dan terjangkau. Bermutu, merata, dan terjangkau. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan, jaminan sosial yang memadai. Jadi fokus platform kita ini ada 3 hal. Yang pertama adalah isu-isu tentang ekonomi dan kesejahteraan. Yang kedua adalah isu tentang pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Trisula
fokus dari platform Partai Gema Bangsa ini, inilah yang harus diperhatikan oleh kader-kader kita dalam melakukan program-program di masyarakat, program-program di lapangan. Jangan terlalu melebar sehingga kita tidak fokus terhadap tujuan atau platform perjuangan kita. Kemudian kita juga yang nomor 3 itu adalah strategi implementasi dari platform ini, yaitu memuat kebijakan normatif dan strategis yang diterjemahkan ke dalam langkah operasional, taktis, serta rencana program dan target capaian untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Jadi ya fokus yang 3 hal tadi itu nanti dilakukan secara programatik sehingga itu bisa fokus, sehingga itu bisa tertata, memiliki periodisasi yang tersusun rapi, sehingga tujuan-tujuan dari platform perjuangan kita ini agar tercapai. Kemudian bagaimana komitmen kita terhadap welfare state dan Pancasila? Partai Gema Bangsa berkomitmen mendorong Indonesia sebagai welfare state berdasarkan Pancasila. Welfare state itu adalah negara kesejahteraan. Dengan memenuhi 5 prinsip utama seperti penguasaan cabang produksi penting oleh negara, pengaturan usaha swasta, penyediaan layanan dasar oleh negara, sistem perpajakan progresif, dan pembuatan keputusan publik secara demokratis. Bagaimana kita ide-ide Partai Gema Bangsa untuk menjadikan negara ini sejahtera, itu ada 5 yang akan kita dorong, yaitu penguasaan cabang produksi penting itu dikuasai oleh negara. Ini adalah napas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu. Yang kedua, penguatan usaha swasta. Penguatan usaha swasta ini juga yang menjadi poin yang akan diperjuangkan oleh Gema Bangsa, sehingga swasta itu bisa melakukan perkembangan usahanya, dan dari perkembangan usaha itu tentu akan melahirkan lapangan pekerjaan yang sehingga itu bisa mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang ketiga, penyediaan layanan dasar oleh negara. Penyediaan layanan dasar itu bisa pendidikan, sekolah dari SD sampai SMA, atau juga pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Itu negara harus menjamin ketersediaan bagi warga atau bagi masyarakat. Kemudian sistem perpajakan progresif. Ya, sistem perpajakan progresif ini adalah perpajakan yang tidak tajam ke bawah, tapi dia tajam ke kelas atas, sehingga distribusi kekayaan itu bisa lebih merata kepada seluruh masyarakat. Selama ini kan banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam kebijakan-kebijakan perpajakan ini. Bukan salah sistemnya, mungkin manusianya yang harus dilakukan perbaikan, tetapi juga sistem itu harus dibenahi sehingga meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebocoran yang dilakukan oleh ulah ataupun oknum-oknum pegawai perpajakan yang ada sekarang. Ya, banyak sekali kita melihat di media-media bagaimana korupsi-korupsi di sektor perpajakan itu ya kasat mata dipertontonkan dengan sangat jelas sekali. Jadi itu fokus dari Partai Gema Bangsa, sehingga apabila kebocoran perpajakan ini terminimalisir dengan baik, pemasukan negara akan meningkat, tentu pelayanan-pelayanan dasar bagi warga negara itu akan semakin maksimal. Kemudian pembuatan keputusan publik secara demokratis, tidak secara sentralistik, tetapi harus ada uji publik sehingga publik itu merasa terlibatkan, tahu dan mengerti apa kebijakan-kebijakan negara yang akan dilaksanakan. Kemudian poin kelima adalah peran partai dalam kemandirian dan demokrasi.
Partai Gema Bangsa menginspirasi partai lain untuk berperan dalam mewujudkan kemandirian bangsa demi memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Seperti yang tadi fokus dalam negara kesejahteraan, negara Indonesia yang mandiri, salah satunya adalah pelayanan dasar ini. Kebutuhan dasar dari rakyat. Stabilitas politik dan kualitas demokrasi diyakini tercapai melalui kesejahteraan rakyat, sehingga praktik politik transaksional, money politik, dan korupsi dapat berkurang. Kemandirian bangsa menjadi kunci untuk mencapai tujuan nasional sesuai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu kawan-kawan sekalian tentang platform perjuangan. Di situ ada 5 poin yang itu menjadi dasar pergerakan ataupun perjuangan Partai Gema Bangsa, yang tentunya seluruh kader, apalagi pengurus-pengurus kunci dimanapun kita berada, baik di ranting, cabang, daerah, kabupaten kota, ataupun wilayah provinsi, atau bahkan mungkin DPP, wajib tahu, wajib mengerti platform perjuangan Partai Gema Bangsa ini. Untuk platform mungkin kita cukupkan sekian. Untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang manifesto Partai Gema Bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Mandiri. Prabowo Presiden, Ahmad Rofik Wapres.